Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat, hidayat dan taufiknya, hingga alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian mingguan kerjasama antara Majelis Muwasalah Wilayah Jember dan Majelis Muwasalah Pusat, yang di sini kita bersama mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumullahu taala. Yang di sini ikhwan, kita sudah sampai di pembahasan Ar-Risalah Al-Jami'ah dalam babul haji. Dalam pertemuan lalu kita mengambil pelajaran pertama dalam babul haji, bab haji, tata cara haji dan bagaimana itu haji. Juga disebutkan perihal umroh. Wah, kata ikhwan, yang mana kita ketahui dalam pelajaran yang lalu, haji dan umroh itu adalah suatu kewajiban. Jadi bukan hanya saja haji yang wajib, umroh pun wajib. Alal mu'tamad, umroh itu pun wajib, yang mana kewajibannya hanyalah cukup satu kali seumur hidup. Al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umri ghairu marrah. Nah, namun kewajiban haji itu dan umrah itu hanya bagi mereka orang yang mampu. Baik pun mampu dengan dirinya sendiri pergi ke sana, atau mampu dengan mewakilkan. Kalau seandainya dia nggak bisa jalan, atau sudah lanjut usia, nggak bisa keluar rumah sama sekali, maka wajib dia mewakilkan haji itu kepada yang lain. Selagi dia masih mampu dengan sendirinya, maka wajib dengan dirinya sendiri. Tapi kalau sudah tidak mampu dengan dirinya, maka wajib dia mewakilkan. Oke, al-istita'ah bi nafsi wal istita'ah bi ghairi. Oke, kemampuan itu ikhwan kita sudah bahas juga dalam pertemuan lalu. Kemampuan itu mencakup apa? Mencakup kesehatan jasmani dan rohani, dan juga kemapanan dalam segi bekal. Bekalnya, baik pun bekal dalam transportasi atau bekal untuk tinggal di sana nanti, dan juga bekal untuk orang-orang yang dia tinggalkan daripada orang-orang yang wajib dinafkahi olehnya, seperti anak, istri, dan orang tua seandainya yang wajib dinafkahi oleh dia. Itu semua harus terpenuhi semenjak dia pergi dari rumahnya dan kembali lagi ke rumahnya. Wahai, biaya transportasi yang juga apa yang diperlukan dalam transportasi itu daripada berkas-berkas contohnya, dia miliki semua dan dia mampu untuk mendapatkan itu semua. Dan sampai di sana juga di Mekah atau di Madinah berapa hari dia sudah ada zat bekal. Kemudian juga untuk balik ke negaranya biayanya dia sudah punya semua jelas. Oke. Kemudian juga dia harus menitipkan biaya ataupun menitipkan kader yang cukup untuk anak istrinya dan orang-orang yang ia tinggali daripada orang-orang yang wajib dia nafkahi. Nah, kalau seperti itu barulah dikatakan itu orang yang mampu. To'an juga di sini dan tidak ada ancaman. Ancaman baik pun ancaman baginya ataupun ancaman bagi keluarganya yang ditinggalkan ketika dia mau tinggalkan. Tidak ada ancaman dari segi jalanan, atau ancaman dari yang lain. Amnut tariq. Jalannya itu aman. Ala kulli hal, itulah makna yang ringkas daripada istita'ah, kemampuan. Baik. Di sini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi seperti kalangan fuqaha yang lainnya membagi amal-amal haji itu menjadi 3. Ada yang namanya arkanul haji, rukun-rukun haji. Nomor 1.
Yang nomor 2 namanya wajibatul haji. Kewajiban-kewajiban haji. Wah, kata. Yang ketiga sunanul haji, sunnahnya haji. Wah, kata. Ini 3 perkara yang kita dituntut untuk melaksanakannya. Rukun-rukun haji adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan, dan bila mana kita tidak laksanakan maka haji kita nggak sah. Ini namanya rukun. Yang kedua wajibat. Yang kedua wajibat. Oke, wajibatul haj. Kewajiban haji adalah perkara yang wajib kita untuk laksanakan. Namun bila mana kita tinggalkan itu hajinya tetap sah. Namun kita wajib membayar apa? Membayar dam ataupun fidyah. Begitu ya, kawan. Nah, itu namanya wajibat. Dalam kebanyakan bab fikih yang lain, kewajiban dan rukun itu sama artinya. Tapi ada di beberapa bab yang ma'ruf 3 bab ya, seperti bab ini sekarang, bab haji, dan juga ada di sebagian bab seperti bab apa namanya? Talak, kalau ma akhtata. Ada beberapa bab fikih yang mereka membedakan antara kewajiban dan arkan. Hadza mu'tamad indana Syafi'iyah. Adapun memang di kalangan mazhab Abu Hanifah senantiasa kewajiban dan rukun itu berbeda selalu. Tapi kalau di kalangan kita senantiasa kewajiban dan rukun itu sama. Hanya di 3 bab yang diantaranya adalah bab haji. Ala kulli hal. Baik. Itu arti kewajiban. Nah, kita akan bahas di sini apa sih yang masuk dalam kategori rukun-rukun dan apa yang masuk dalam kategori kewajiban-kewajiban. Kemudian ada namanya sunnah-sunnah. Oh, jelas sekali kalau sunnah-sunnah itu kita dituntut untuk melaksanakannya. Namun kalau seandainya kita nggak melaksanakan, maka tidak mempengaruhi keabsahannya haji, hajinya sah-sah saja. Juga nggak ada fidyah yang harus kita bayar, tapi hanya saja kita ketinggalan ketinggalan pahala, kelewatan pahala. Sayang. Itu namanya sunan. Ala kulli hal. Di samping itu ikhwan, haji pun ada beberapa makruh-makruhnya haji, amal-amal yang makruh kita lakukan ketika haji, dan juga ada muharramat, perihal yang haram kita lakukan ketika haji. Nah, perihal yang haram itu nanti dibagi, ada perihal yang haram yang membatalkan haji, yang biasa dilakukan, ada perihal yang haram yang tidak membatalkan haji, namun hanya kena dam, kena fidyah. Begitu ala kulli hal. Nah, insyaallah semua akan dibahas sedikit demi sedikit, dan step demi step insyaallah kita akan bahas dalam kitab Risalah Al-Jami'ah. Tafadhal, bismillah. Tafadhal al-akh al-qari yaqra. Nah, min qawlihi apa namanya? Wa a'malul haji thalathatu asya'. Silahkan. Nih. Nah, bismillah. Wa a'malul haji thalathatu asya'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa a'malul hajji thalathatu asya'ah. Arkanun wa wajibatun wa sunanun. Babu arkanul hajji. Fal arkanul khamsatun. Al-ihramu wa huwa niyatud khuli fil hajji awil umrati. Aywa, wa yustahabbu an yakula ma'a dhalik nawaitul hajjah awil umrata wa haramtu billahi ta'ala wala yasihul ihramu bil wala hajj yasih, aywa, wala illa yasihul ihramu bil hajj, aywa. wala yasihu ikhramu bil hajji illa fi ashhurihi wa hiya syawwalun wa dzulqa'dati wa ashru dzilhijjah wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri wa baqi arkanin al-wukufu bi arafata wa tawaful ifadati was sa'yu wal halku awit taksiru. Baik, bismillah, yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'an bihi. Radhiyallahu ankum. Wa a'malul haji thalathatu asya'. Adapun amal-amal haji itu ada 3 perkara, 3 golongan. Yang pertama arkan, rukun-rukun. Yang kedua wajibat, yang wajib-wajib. Wa sunan,
dan yang sunnah-sunnah. Nah, tadi kita jelaskan kalau arkan itu perihal yang wajib kita laksanakan dan bila mana kita tinggalkan maka nggak sah hajinya. Tapi kalau wajibat, perihal yang wajib kita laksanakan, namun kalau seandainya ditinggalkan, hajinya tetap sah, namun kita wajib membayar dam ataupun fidyah. Yang ketiga, sunan. Sunan jam'u sunnah, sunnah-sunnah. Ma'ruf, sunnah-sunnah, perihal yang kita kerjakan, dituntut untuk dikerjakan, tapi kalau seandainya kita tidak kerjakan, itu hajinya sah-sah saja dan nggak ada fidyah, namun kehilangan pahala. Anak kuliah. Nah, sekarang beliau akan masuk ke yang pertama, arkan, rukun-rukun. Beliau berkata, fal arkanu khamsatun. Rukun-rukunnya haji ada 5. Yang pertama adalah ihram. Nah, di sini kemudian beliau menyebutkan penjelasan tentang ihram yang panjang lebar. Nomor 1 adalah ihram. Nomor 2-nya, 3, 4, dan 5 di mana? Di bawah sini, ikhwan. Nah, kalau wabagil arka, adapun rukun-rukun yang lain adalah wukuf di Arafah. Ini nomor 2 nih. Wukuf di Arafah, nomor 2. Yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf. Yang berjenis tawaf ifadah nomor 3 itu. Wassa'i, yang keempat adalah sa'i. Ya, rukun yang keempat adalah sa'i. Yang kelima, al-halq atau tagsir. Al-halq artinya menyukur rambut. Atau tagsir ataupun memendekkan rambut. Wah, kata. Ini adalah 5 rukun haji. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat as-sa'i, yang kelima al-halq ataupun tagsir. Oke, kita akan membahas hari ini insyaallah perihal tentang al-ihram. Rukun pertama adalah ihram. Beliau akan sebutkan di sini apa definisi ihram dan bagaimana cara ihram. Pertama-tama ikhwan kita mari terjemahkan dahulu nas daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Beliau berkata al-ihram. Nomor 1 ihram. Apa itu ihram? Definisinya adalah bahwa niatud dukhuli fil haji awil umrah. Niat untuk masuk ke dalam haji ataupun umrah. Nah, jadi orang itu tidak dianggap masuk ke dalam haji ataupun umrah kecuali dengan niatnya dulu. Itu ihram, berarti niat di hati ya. Wah, kata. Niat itu di hati, tapi wa yustahabbu an yaqula ma'a dzalika, disunnahkan untuk mengucapkan juga di lisannya. Dengan niat di hati itu dia disunahkan untuk mengucapkan dengan lisannya. Bagaimana dia ucapkan? Nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat untuk haji, sahajaku untuk haji. Kalau dia mau umrah, awil umrata, sahajaku untuk umrah. Tamam. Wa ahramtu bihi, dan aku berihram bihi dengannya. Kalau seandainya dia haji, ahramtu bihi. Kalau dia seandainya umrah, wa ahramtu biha. Kalau seandainya dia mau haji dan umrah seperti giran, ahramtu bihi mah lillahi ta'ala. Nah, inilah yang disunahkan kita untuk membacanya ketika berniat ihram. Beliau berkata, wala yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurih, dan tidak sah kita berihram itu, berniat haji itu kecuali di bulan-bulan yang telah ditentukan. Namanya bulan-bulan haji. Apa itu bulan-bulan haji? Wahya Syawal, dimulai dari Syawal, dari 1 Syawal sudah start masuk dalam kategori bulan haji. Kemudian Dzulqa'dah, setelahnya Syawal, kemudian Dzulqa'dah sebulan penuh, kemudian Asyru Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, inilah tempo zaman yang sah bila mana kita berniat ihram untuk haji. Wah, kata. Nah, 10 Dzulhijjah ini dimulai dari tanggal 1 10 pertama ya sampai 10. Akhirnya kapan? Wa akhiruha tulu fajr lailatin nahar. Akhirnya waktu ihram itu ya. Akhirnya waktu ihram. Wa akhiruha, ha kembali ke asyhur karena asyhur ini kan jamak menjadi muannats. Wa akhiruha akhir asyhurul hajj, masuk dalam kategori bulan-bulan haji. Tulu fajri lailatin nahar, terbitnya matahari pada malam an-nahar, malam hari raya Idul Adha itu artinya. Oke, malam hari raya Idul Adha. Jadi itu kan tanggal berapa? Tanggal 10 kan ya, besok. Nah, jadi Syawal itu sebulan penuh, kemudian Dzulqa'dah juga sebulan penuh. Namun Dzulhijjah hanya 10 hari pertama yang habisnya kapan? Dengan terbitnya matahari hari ke-10. Yang mana hari ke-10 adalah hari raya Idul Adha atau namanya Lailatul Nahar, Yaumun Nahar atau Lailatul Nahar. Wah, kata ya kawan. Nah, ini adalah terjemahan dari naskah yang dinukil oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Habsyi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Jami'ah. Baik. Sekarang kita akan jelaskan apa itu ihram dan bagaimana tata cara kita berihram. Taban yang tadi kita jelaskan ikhwan, kalau ihram itu apaan? Ihram itu adalah niat dukhul fil haji kan, berniat untuk masuk ke dalam haji. Berarti hakikat daripada ihram itu adalah niat, dan memang betul. Ihram adalah niat. Ihram itu bukanlah pola pakaian, bukan baju-baju ihram, betul. Tapi hakikat daripada ihram itu adalah niat sebenarnya. Begitu. Adalah niat. Makanya definisi ihram adalah niatud dukhul fil hajj, niat untuk masuk.
ke haji. Pun umroh ada begitu. Niat untuk masuk ke umroh, niat dukhul fil umroh. Harus ihram juga. Taman akan dibahas orang ketika sudah masuk ke haji ataupun umroh banyak perihal yang diharamkan baginya. Di antaranya kalau laki-laki dia nggak boleh memakai pakaian yang apa namanya yang membelenggunya artinya yang berjahit sekiranya nggak bisa dipisahkan gitu kayak gamis atau baju gitu. Maka dia harus pakai selendang kan. Ya, selendang haji atau selendang umrah itu namanya pakaian ihram. Makanya ketika dia niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dia sudah melepaskan pakaian yang tidak boleh dan dia sudah memakai pakaian yang boleh, pakaian ihram itu. Begitu ikhwan. Makanya banyak orang berkesan ihram itu adalah pola pakaian, enggak, ihram adalah niat di hati. Ihram adalah niat di hati. Memang namun ketika orang ihram sudah enggak boleh lagi untuk melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram, begitu ikhwan. Namanya ihram ya. Ihram itu artinya apa? Mengharamkan beberapa hal yang tadinya halal. Yang tadinya laki-laki halal dia pakai baju kayak biasa, gamis ataupun sarung ataupun syal ataupun kaos. Peci contohnya itu halal sebelum dia berihram. Tapi ketika dia sudah mengihram, mengharamkan yang kayak gitu, nggak boleh lagi dia pakai peci atau menutupin kepalanya, nggak boleh lagi pakai baju yang berjahitan ataupun yang melingkarinya, membelenggunya, gitu. Menjadi haram seperti itu. Sebagai perempuan contohnya yang tadinya dia diperkenankan untuk menutupi wajahnya ketika dia ihram, jadi nggak boleh lagi untuk menutupin wajahnya, harus dibuka wajahnya itu namanya ihram gitu. Dan nggak boleh juga nggak boleh juga pakai wangi-wangian ya, sabun yang berwangi, yang wangi contohnya nggak boleh. Itu kapan jadi nggak boleh? Semenjak dia niat gitu. Nggak boleh itu. Sampai kapan? Sampai ntar ada namanya tahallul. Tahallul itu artinya apa? Mengembalikan halal kembali, mengembalikan yang tadinya halal kemudian yang dia jadi haram gara-gara ihram kembali menjadi halal dengan proses namanya tahallul. Wah, kita akan bahas nanti di haji. Bisnaini min halgin wa ramyin nahri awit tawafi halagal mudhuhri ila akhiru. Ada tiga pekerjaan haji bila mana kita sudah mengerjakan dua di antaranya maka sudah masuk dalam kategori tahallul. Sudah contohnya dia lempar jumrah aqabah kemudian dia apa namanya cukur rambut sudah langsung tahallul itu, kembali lagi dia pakai baju gamis atau pakai wangi-wangian, mandi pakai sabun, shampoo boleh dengan mengerjakan dua daripada tiga perkara itu. Ala kulli hal namanya tahallul. Jadi proses antara niat haji ya dan sebelum tahallul, nah ini adalah namanya masa-masa ihram. Masa-masa ihram. Masa-masa yang diharamkan di sini dia melakukan beberapa perkara. Nah, mulainya masa itu dari niat tadi. Nah, hakikat daripada ihram adalah niat ad-dukhul fil haji. Yang keluarnya nanti dengan tahallul, menghalalkan kembali. Wah, kata ikhwan. Taman musannif jelaskan bahwasanya niat haji itu enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Kapan? Terserah kita. Sekarang mau niat haji bisa sekarang? Ya enggak bisa. Enggak batal. Niat haji itu hanya di bulan-bulan yang tertentu yang beliau sebutkan. Bulan apa? Pertama, bulan Syawal. Bisa. Kalau kita mau pakai pakaian ihram kemudian kita berniat ihram dari bulan Syawal. Tapi ya capek, artinya 2 bulan lebih ente nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai baju kayak gamis, ya capek. Tapi bisa kita mulai niat haji itu dari Syawal. Ataupun setelahnya dari Dzulqa'dah juga bisa. Ataupun setelahnya bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah enggak semuanya waktu taban. Hanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, inilah masa-masa yang diperkenankan kita untuk berniat haji. Nah, la ilaha illallah. Nah, adapun umroh, kalau umroh sih kapan aja bisa, ya enggak? Kalau umroh kapan aja bisa. Sekarang kita mau umroh bisa. Kalau umroh enggak ada waktu yang tertentu untuk umroh. Kapan saja bisa. Kecuali memang kalau seandainya dia lagi dalam keadaan haji dan dia mau berumroh, nah enggak bisa. Harus selesaiin dulu hajinya baru umroh gitu. Tapi kalau orang yang free kayak biasa, kapan aja dia mau umroh dan hakala. Ini ikhwan, masa-masa ini, masa-masa haji yang tadi kita sebutkan, Syawal, Dzulqa'dah dan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, itu namanya miqat zamani. Miqat zaman. Waktu yang telah ditentukan untuk ihram. Itu namanya miqat zamani. Ada namanya miqat makani. Nah, ini penting juga. Ihram itu, kita berniat nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala, itu sebagaimana nggak bisa di sembarang waktu, juga nggak bisa di sembarang tempat. Ada tempat-tempat khusus yang diperkenankan kita untuk ihram di situ.
Wah, contoh kalau seandainya kita dari Indonesia, contohnya ya, kemudian pesawat kita landing di Madinah gitu. Jadi ada beberapa paket tuh biasanya ziarah Madinah dulu baru haji. Kalau seandainya pesawat kita turunnya di Madinah, kemudian kita tinggal lama di Madinah dulu berapa hari gitu ziarah Rasulullah SAW. Kemudian kita mau ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, berarti otomatis ini namanya masuk ke Mekah dari arah Madinah. Kalau dari arah Madinah apa namanya? Antar ada tempat mikot khusus namanya Abar Ali. Abar Ali. Wah, kata. Di situ kita turun, ganti pakaian, gitu pakai wangian dulu, bersih-bersih, cukur-cukur rambut, wah kata, ganti baju ihram, salat 2 rakaat. Nah, ketika mau jalan baru niat nawaitul hajja wa ahramtu billahi taala. Nah, itulah tempatnya, tempat kita ihram. Jadi nggak sebarang tempat ikhwan kita bisa berniat ihram itu. Sebagaimana ada waktu-waktu tertentu, juga ada tempat-tempat tertentu. Bagi orang yang datang dari Yaman contohnya, ataupun yang searah dari Yaman, kalau kita seandainya kita ini lewat Yaman contohnya, maka ada tempat miqat namanya Yalamlam. Tempat miqat namanya, di situ kita berhenti dan sholat, kemudian kita berniat ihram. Wah, jadi ada beberapa titik-titik Abar Ali, Dzul Hulaifah, Yalamlam, Dzatu Qarn. Sayyidina Umar menambahkan juga Dzatu Qarn. Nah, haruskah kita berihram di tempat itu? Jawabannya iya, harus, atau tempat itu ataupun yang sejajar dengan tempat itu. Antara kita sama Abar Ali contohnya agak jauh, tapi kita sejajar sekarang untuk menuju ke Mekah, kita sejajar, diperkenankan. Wah, nah, sebenarnya begini, ikhwan. Yang tidak boleh adalah ketika kita melewati tempat ihram itu, sedangkan kita mau haji, tapi kita belum berniat haji. Nah, kalau begini, apa yang terjadi? Kena dam, kena fidyah. Ketika orang menuju ke Mekah, berniat untuk menunaikan ibadah haji, kemudian dia melewati mikotnya dalam keadaan belum dia berniat, belum ihram, maka di sini dia kena dam, kena fidyah. Jadi kalau seandainya dia berniat di tempat yang itu ataupun yang sejajarnya ataupun sebelumnya, it's okay, masih muskilah. Yang muskilah apa? Bila mana dia melewati tempat itu sedangkan dia belum berniat dan padahal dia mau menunaikan ibadah haji. Nah, itulah yang tidak boleh. Ya, kena bayar fidyah dia. Oke. Itulah ikhwan perihal masalah ihram. Taman kalau di masalah haji ntar dibahas juga pembahasan yang lebih panjang sebenarnya. Di haji itu biasanya dan memang harus begitu gunakanlah kesempatan untuk juga menunaikan ibadah umroh. Nah, kadang-kadang kita haji dulu baru umroh. Itu namanya ifrad, dan inilah yang paling afdol di kalangan Syafi'iyah. Kelarin haji dulu, udah kelar, udah beres, selesai, baru kita umroh. Itu enak tuh, gak ada muskilah sama sekali, gak ada problem. Ada namanya kita menunaikan umroh dulu baru kita haji. Nah, itu namanya tamattu'. Nah, ini tamattu' di beberapa mazhab itu afdol, tapi kalau di mazhab kita enggak afdol. Di umroh dulu, habis umroh baru dia haji. Nah, orang yang bertamattu ini biasanya kena bayar fidyah, harus bayar fidyah kecuali kalau seandainya dia kembali ke mikotnya yang awal dan ihram dari sana. Dia dari Madinah contohnya, dia dari Madinah, kemudian dia ke Mekah sebelum masa-masanya haji, sebelum tanggal 8 contohnya, di tanggal 1 Dzulhijjah ke Mekah. Ngapain? Ini sudah umrah dulu, umrah segala macam. Pas mau ihram untuk haji, nah kalau seandainya dia ihram di Mekahnya sendiri, nah, berarti kena bayar fidyah dia. Tapi kalau seandainya dia balik ke mana? Ke miqat yang lalunya, ke Abar Ali contohnya, maka nggak lagi fidyah ataupun dam. Itu namanya tamattu'. Tamattu adalah mendahulukan umrah kemudian haji. Ada namanya giran. Giran ini menyertakan barang-barang, satu amal haji dan umrah, niatnya barang-barang. Ini adalah yang paling afdol di kalangan mazhab Abu Hanifah. Giran itu menyertakan haji dan umrah sama-sama. Pas niat juga bernawaitul hajja wal umratahu ahramtu bihi malillahi ta'ala. Itu. Kalau giran juga kena fidyah. Di kalangan kita Syafi'iyah, kalau orang yang membuat giran kena fidyah. Ala kulli hal. Yang paling afdolnya di kalangan ulama Syafi'iyah adalah al-ifrad, mendahulukan haji, selesai hajinya baru dia umrah. Nah, kalau gitu nggak ada fidyah. Ala kulli hal. Nah, inilah mungkin perkaraan yang pembahasan yang berkaitan dengan ihram. Kita ketahui bahwasanya ihram adalah apa? Adalah niat untuk masuk haji ataupun masuk umroh. Dan itu
untuk haji itu hanya ada batasan waktu tertentu untuk menjadi sah ihramnya itu adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari daripada Dzulhijjah sampai terbitnya fajar hari raya Idul Adha. Kalau sudah terbitnya fajar waktu subuh sudah kelar, nggak ada lagi waktu haji tahun depan kalau gitu. Itu adalah migat zamani. Adapun migat makani, tempat-tempat yang ditentukan yang tergantung ente datang dari mana. Ente datang dari Yaman berarti Yalamlam. Ente datang dari dari Madinah berarti Abar Ali. Ada lagi dari Taif. Zatu Irik, ada namanya Dzul Hulaifah. Ada tempat-tempat titik-titik yang sudah Nabi SAW tentukan menjadi migat makani. Begitu ikhwan pembahasan kita pada kali ini, insyaallah kita akan lanjut untuk membahas rukun kedua daripada rukunnya haji, yaitu adalah wukuf di Arafah. Kita akan bahas nanti karena memang wukuf di Arafah itu rukun yang paling asas di masalah haji. Bahkan Nabi SAW bersabda, al-hajju Arafah, seakan-akan haji itu hanyalah Arafah sahaja. Memang rukun yang paling pokok dalam ibadah haji, wukuf di Arafah. Wa fi Arafatin kullu dhanbin mughtafarun kullu dhanbin mughaffarun wa mughtafarun minna bi rahmati ghafiri. Yang luar biasa orang yang haji itu gara-gara dia wukuf di Arafah maka diampuni dosa-dosa semuanya. Berkat apa? Berkat wukuf di Arafah ini. Perihal yang azim, yang agung perihalnya wukuf di Arafah itu. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Oke, sekarang kita ikhwan dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, dan di sini Masya Allah. Dan di sini dalam pembahasan kita Bidayatul Hidayah kita sudah membahas masalah azkar, zikir-zikir yang dianjurkan untuk kita baca setelah sholat. Oke, di sini teman kan ceritanya kan sholat subuh nih kan ya ceritanya. Yang maksudnya kan nyebutin dengan tertib. Kita bangun tidur tuh ngapain, kemudian mau masuk kamar mandi itu ngapain, adabnya apa, kemudian mau sholat subuh pas jalan ke masjid itu bagaimana, kalau dengar azan gimana caranya, jawabnya baca doa sebelum fajar, pas sholat juga bagaimana adabnya, kemudian setelah sholat bagaimana zikirnya. Nah ceritanya sekarang kita udah kelar zikirnya, zikir setelah sholat, ada waktu kosong sekarang setelah subuh sampai menunggu waktu zuhur. Masya Allah, waktu yang luar biasa. Ini waktu yang kosong yang panjang ini hendaknya kita gunakan buat apa? Nah, ini adalah beberapa saran daripada Imam Ghazali menyarankan kita untuk bagaimana kita menggunakan waktu yang panjang ini dari antara subuh sampai zuhur. Ala kulli hal, tafadhal al-akh al-qari yaqra. Wal takun awqatuka ba'da as-salati. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wal takun awqatuka ba'da as-salati ila tulu'i asy-syamsi muwazza'atan ala arba'i wadha'ifah. Jamil. Wadhifatin fid da'awat wa wadhifatin fil adhkar wat tasbihat taqarruha fi subhatin. ووظيفة في قراءة القرآن ووظيفة في تفكر وتفكر في ذنوبك وخطاياك وتقصيرك في عبادة المولاك وتعرضك لعقابة الأليم وسخطه العظيم وتعرضك لعقابه وتعرضك لعقابه الأليم نعم وسخطه العظيم. نعم. وترتب بتدبيرك. استمر. أيوة. وترتب بتدبيرك أورادك في جميع يومك لتدارك به ما فرط من تقصيرك وتحرز به من التعرض سخط الله عز وجل في يومك وتنوي الخير لجميع المسلمين وتعزم على ألا تشتغل في جميع نهارك إلا بطاعة الله تعالى. Oke, yakfi. Baik. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wal takun awqatuka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadhaif. Wal takun awqatuka, hendaknya waktu-waktumu itu menjadi
Menjadi apa yang terbagi? Waktu-waktumu antara ba'da salat setelah salat subuh ila tulu'isy syams sampai apa namanya terbitnya matahari dulu. Kita bahas di sini antara salat subuh sampai terbitnya matahari. Ya ma'ruf kalau terbit matahari nanti jangan lupa kita untuk salat 2 rakaat, salat isyraq namanya. Bisa digabungkan dengan salat duha. Ini barang siapa yang salat berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala setelah salat subuhnya sampai terbitnya matahari kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya seakan-akan dia menunaikan ibadah haji dan umrah yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Itulah hadis Nabi SAW. Nah, waktu antara sholat subuh dan sampai terbitnya matahari ini, kata Imam Ghazali, semestinya kita gunakan untuk apa? Muwazza'atan. Terbagi artinya. Muwazza'ah. Terbagi ala arba' wadhaif. Atas 4 apa namanya pekerjaan. Wazifah. 4 tugas. Pertama, wazifatin fid da'awat. Tugas-tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan dalam berdoa. Bacalah doa-doa Nabi SAW yang baginda bacakan di waktu-waktu itu antara subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, wazifatin fil adhkar wa tasbihat, dan yang apa namanya pekerjaan kedua, tugas yang kedua adalah membaca zikir-zikir. Kalau yang pertama doa-doa, yang kedua zikir-zikir. Zikir apa aja yang dibaca? Wa tasbihat, dan juga tasbih-tasbih. Tukariruha fi subhal, yang engkau kalau bisa apa namanya tukariruha engkau hitung itu dengan membawa subhah. Subhah ini kalau bahasa kita tasbih. Ada beberapa zikir-zikir yang agak panjang. Hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Ya sudah, itu pakai tasbih kata Imam Ghazali. Nah, ini ikhwan. Taman wazifatin fi qiraatil Qur'an. Kemudian tugas juga atau pekerjaan dalam membaca Al-Qur'an. Untuk masalah doa-doa dan zikir-zikir itu Masya Allah ikhwan, sudah banyak yang dikumpulkan oleh ulama-ulama kita, semuanya berdasarkan hadis Nabi SAW. Seperti yang dirangkum oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam wiridnya namanya Al-Wirdul Latif. Ya, Wirdul Latif dibaca setelah salat subuh, sebelum terbit matahari, dan juga dibaca sebelum terbenamnya matahari. Sebelum maghrib. Itu semua intinya adalah zikir-zikir yang dari Nabi SAW dirangkum oleh Imam Haddad, disusun sedemikian rupa rapinya dan dinamakan Al-Wirdul Latif. Itu yang biasa dibaca. Juga perihal masalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Apa yang disunahkan dibaca? Disunahkan di sini kita membaca surat Yasin. Gitu. Baca surat Yasin pagi-pagi, itu sunnahnya. Insya Allah seharian penuh aman dari sihir, aman dari mata yang tajam, kejahatan mata ataupun yang lain sebagainya, insya Allah aman. Ini yang kedua. Jadi doa-doa, engkau panjatkan doa-doa kepada Allah Ta'ala, kemudian engkau baca zikir-zikir yang sudah apa namanya disusun oleh beberapa ulama kita berdasarkan dari hadis Nabi SAW. Kemudian juga engkau membaca Al-Quran, di antaranya adalah surat Yasin. Kemudian pekerjaan yang keempat adalah apa? Beliau berkata, yang keempat adalah wazifatin fit tafakkur. Tugas untuk tafakkur. Hadza ajib. Beliau mengajak kita ya pagi-pagi kalau kita bisa bertafakkur. Bertafakkurlah. Berfikirlah. Raungilah samudera pemikiran. Ketika pagi-pagi hari itu memang itu waktu yang sangat luar biasa, ya. Karena waktu pagi hari itu dikatakan ikhwan, waktu yang paling mirip dengan waktu surga. Waktu dunia, nuansa dunia yang paling mirip dengan ketenangan atau nuansa yang di surga nanti adalah waktu antara setelah salat subuh sampai sebelum terbitnya matahari. Ini waktu yang paling indah dikatakan. Ya, kita semua merasa nikmat memang waktu itu. Tenang dan udaranya juga enak, ketenangan yang luar biasa. Kita dengar burung berkicau dan udaranya juga enak. Itu memang ketenangan yang mirip-mirip dengan ketenangan di surga nanti, paling mirip. Walaupun hakikat yang di surga itu tidak bisa kita bayangkan dengan hati ataupun taklah pernah terlintas di hati, bahkan apalagi untuk dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kan tetapi kalau mau mirip-miripnya, inilah paling miripnya. Hakadha yaqulun. Jadi waktu ini waktu yang sangatlah jernih untuk kita gunakan untuk berfikir, tafakkur. Karena tafakkur adalah suatu ibadah mansiyah yang banyak terlupakan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, at-tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Al-fikru sa'ah. Dalam riwayat yang lain, khair min ibadah sab'in sanah. Bertafakkur sekejap ataupun sejenak. Sa'ah. Kan sa'ah artinya dengan durasi 60 menit, enggak, sejenak. Waktan.
bertafakkur walaupun sejenak itu lebih baik daripada engkau beribadah selama setahun. Syuf kif. Atau dalam riwayat yang lain lebih baik daripada ibadah selama 70 tahun. Begitu. Padahal ini tafakkur yang tidak memakan tenaga sama sekali jasmani, hanya engkau bertafakkur. Karena tafakkur itu luar biasa, ibadah yang luar biasa. Dalam perkataan kaum solehin, al-fikru kuhlul basirah. Tafakkur itu bagikan celak mata. Kalau orang pakai celak mata terus, matanya tajam kuat, insya Allah terjaga. Itu celak mata untuk mata yang biasa. Tapi kalau tafakkur itu celak mata tapi untuk mata hati. Al-basirah, namanya basirah. Basirah itu mata hati. Kalau basar, mata yang biasa, mata kepala. Kalau basirah, mata hati. Kalau mata hatimu mau tajam, maka senantiasa engkau bertafakkur. Karena tafakkur adalah celak untuk mata hati. Sebagaimana celak bisa menguatkan mata kepala. Wahakata. Al-fikru kuhal basirah. Nah, pertanyaan, kita mau tafakur nih, tafakur apaan? Nah, jangan sampai yang akhirnya kita mulai tafakur, ya akhirnya kita berkhayal. Beda jauh ya ikhwan antara tafakur dan berkhayal. Tafakur dianjurkan, tapi berkhayal dilarang. jangan berkhayal, jangan berangan-angan. Jangan berkhayal ataupun berkhayal kalau bahasa kita. Lain antara tafakur dan berkhayal. Tafakur ini apa? Tafakur adalah pemikiran yang mendorongmu untuk lebih semangat dalam ketaatan. Pemikiran yang membuatmu menjadi rendah hati. Pemikiran yang membukakanmu hakikat daripada dirimu itu apa. Begitu. Pemikiran yang membuatmu makin khusyuk dan makin khudu kepada Allah Ta'ala. Nah, itu namanya tafakur yang dianjurkan. Begitu. Nah, kita akan baca di sini apa sih tafakur yang dianjurkan oleh Imam Ghazali. Beliau berkata, wa tafakkar fi dzunubika, dan bertafakurlah engkau dalam perihal dzunubika, dosa-dosamu, wa khotoyaka, dan kesalahan-kesalahanmu, wa taqsirika fi ibadati maulaka, dan kelalaianmu dalam menunaikan ibadah kepada Tuhanmu, begitu. Wa ta'arrudika li'igabihil alim, dan sangat dekat sekali engkau kepada siksaan Allah Ta'ala yang amat perih. Wa sakhatihil azim, dan kemurkaannya yang agung, begitu. Sangat dekat ke ta'arrud, gara-gara kita maksiat seakan-akan kita yang menghadang itu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik wa hakadha ikhwan. Nah, ini pola bertafakur yang disarankan oleh Imam Ghazali. Bertafakur dalam perihal dosa-dosa kita, betapa banyak dosa kita, betapa banyak kesalahan kita, dan betapa lalainya kita dalam menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan betapa lancangnya kita dalam bermaksiat seakan-akan kita menghadang siksaan Allah Ta'ala yang perih dan murka Allah yang sangatlah agung. Nah, ini pola tafakur yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Pola tafakur banyak sekali, ikhwan. Wah, kita. Di antaranya tadi, tafakur dosa, itu tafakur yang akan menghasilkan kerendahan hati. Gitu. Tafakur yang akan menghasilkan sifat al-khauf. Gitu. Ada lagi tafakur yang akan menghasilkan sifat ar-raja. Tafakur Allah Ta'ala sangatlah rahmat, sangatlah menyayangi kita, walaupun kita dengan dosa yang berlumuran luar biasa ini, tetap Allah Ta'ala tutupi dosa itu. Dan Allah Ta'ala sebarkan sifat baik kita di kalangan hamba-hamba Allah yang lainnya. Padahal kita ini sangatlah buruk hakikatnya. Jadi itu semua karunia dari Allah Ta'ala yang hendaknya kita tafakurkan betapa indahnya karunia Allah Ta'ala kepadamu. Ya, betapa murahnya Allah Ta'ala kepadamu. Itu tafakur yang akan menambahkan raja, harapan kita kepada Allah Ta'ala. Tafakur fi makhlukatillah, tafakur luasnya dan luar biasanya kekuasaan Allah Ta'ala. Lihat bagaimana gunung, lihat bagaimana langit dan bumi, lihat bagaimana burung-burung yang sedang berkicau itu. Subhanallah, ini luar biasa sekali, dan ini semua adalah ciptaan Allah. Bumi dan langit ini adalah ciptaan Allah yang senantiasa kita sembah, yang kita salat kita persembahkan itu salat kepadanya. Ialah Allah Ta'ala sang pencipta semua ini, yang menciptakan diri kita, yang menciptakan gerakan darah kita, dan semuanya itu Allah lah yang menertibkannya dan menciptakannya semua. Tafakur yang seperti ini akan menambah keyakinan kepada Allah Ta'ala. Nah, itu ikhwan. Imam Haddad menyebutkan dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, Majaril Fikir, gitu. Jalur pemikiran yang disarankan, dan tiap-tiap jalur itu akan menghasilkan apa?
gitu. Kayak tadi bertafakur dalam perihal kesalahan kita akan menghasilkan rasa rendah hati dan rasa khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Bertafakur dalam luasnya rahmat Allah dan pengampunannya itu akan menghasilkan apa? Ar-raja, harapan yang besar kepada Allah Ta'ala. Bertafakur luar biasanya ciptaan Allah menghasilkan keyakinan. Dan banyak lagi ikhwan, apa namanya, majaril fikir, saluran-saluran berpikir yang sangat kita dianjurkan. Maka hendaklah ayo kita mencoba sedikit demi sedikit bertafakur walaupun di waktu yang sangatlah singkat, ya. Memang bagusnya sih tafakur itu sebelum tidur ataupun yang kayak ini setelah tidur ketika membaca zikir sampai habis sholat subuh zikir, habis itu tafakur sampai terbit matahari. Wah, kita amalkan insyaallah sedikit demi sedikit. Insyaallah beliau juga akan menyebutkan eh, perihal apa lagi yang semestinya kita lakukan antara subuh sampai terbitnya matahari yang insyaallah kita akan baca dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala يختم لنا ولكم بخير وأن الله تعالى يوفر حظنا min hadha syahril karim. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita bagian yang besar daripada bulan Rabiul Awal ini yang hampir habis ini beberapa hari lagi. Dan semoga Allah Ta'ala dijadikan akhir daripada bulan ini, bulan yang penuh barakah untuk kita, yang semoga Allah Ta'ala menjadikan kita mempunyai tempat yang khusus di hati baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan Rasulullah pun mempunyai tempat yang khusus di hati kita. Senantiasa kita memperhatikan sunnah-sunnahnya, senantiasa kita memperhatikan ajarannya di rumah kita dan diri kita sendiri, dan di diri kita dulu sebelum yang lain. Wahakata. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu taala an yuwaffiqna wa iyyakum li kulli khair. Allahumma ya man waffaqa lil khair wa nahmu alaih. Wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.